Salam aleihim bisem Yesua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Begini judulnya. Awalnya iblis itu malaikat yang elok. Ya, Bapak Ibu Saudara, di surga awalnya ada malaikat yang elok, ya, sangat elok, juga sangat cerdas dan cerdik, ya. Alkitab menyebutnya si ular yang dirasuki oleh malaikat yang cerdik itu, ya. Adapun ular adalah binatang yang cerdik, ya. Ular itu sudah dirasuki oleh malaikat yang cerdik itu di dalam Kejadian 3 ayat 1. Atau disebut juga si naga merah padam yang besar, ya, bertanduk 7, apa itu? Yang seterusnya dibaca saja. Wahyu 12 ayat 3, salah, ya. Wahyu 12 bukan Wahyu 13, ya. Wahyu 12 ayat 3 disebut juga si ular tua, Wahyu 12 ayat 9. Wahyu 20 ayat 2 disebut juga bintang timur di dalam Yesaya 14 ayat 12. Oleh King James Version disebut Lucifer. Itulah nama sebutan malaikat yang elok dan cerdik sebelum diusir ke bumi. Saya ulang, sebelum diusir ke bumi, ya, malaikat yang cerdik, yang elok, ya, kadang-kadang dibilang yang cantik gitu, ya, cerdik, elok, kemudian cerdas ini, ya, sebutannya adalah ular, ya, ular tua, ya, kemudian naga merah padam, ya, kemudian bintang timur atau Lucifer. Lucifer itu di dalam King James Version, ya. Kalau di bahasa Indonesia disebut bintang timur. Itulah sebutan untuk malaikat yang cerdas dan elok itu, ya. Si ular tua, malaikat cerdik itu awalnya punya jabatan yang mentereng, yaitu setidak-tidaknya wakil penghulu malaikat. Sebab yang bisa ngalahin dia itu cuman penghulu malaikat, yaitu Mikael. Malaikat-malaikat yang lain nggak bisa ngalahin malaikat yang cerdik ini, nggak bisa. Si ular tua, si naga merah padam ini, nggak ada yang bisa mengalahkan kecuali Mikael adalah penghulu malaikat, ya, makanya jabatannya wakil penghulu lah. Ya, ya, tapi bukan yang suka nikahin orang, ya. Ya, ya, oke. Wakil penghulu malaikat, ya, wakilnya Michael lah, ya, Mikael, sebab hanya Mikael yang bisa mengalahkan dia. Wahyu 12 ayat 7. Jabatan wakil penghulu malaikat ini dijabat selama berabad-abad taimyon surga, alias bermiliar tahun taimyon bumi. Bapak Ibu Saudara, malaikat yang cerdik cerdas ini itu bukan malaikat jahat tiba-tiba jahat. Ini sudah sebagai malaikat biasa, malaikat yang ikut di dalam malaikatnya Allah selama bermiliar-miliar tahun di surga, ya. Awalnya malaikat elok itu baik-baik saja di surga untuk jangka waktu lama bermiliar tahun. Nah, ini dia mulai berulah saat ada manusia di Taman di Eden. Si ular tua atau si naga merah padam ini yang besar ini mulai berulah ketika ada manusia di Taman di Eden. Endingnya adalah, ya, Allah melakukan rencana besar di dalam Kejadian 3 ayat 15. Yesus anak Allah akan meremukkan kepala si ular itu, dan si ular akan meremukkan tumitnya, maksudnya membunuh Yesus. Ular tua berusaha merebut blueprint, saya menyebutnya blueprint, ya, rencana besar Kejadian 3 ayat 15 itu. Kan misalnya saja udah ditulis gitu loh sama Tuhan, itu udah ditulis di meteraikan. Ini rencana Kejadian 3 ayat 15, ya. Nanti keturunan dari perempuan meremukkan kepalanya si ular, lalu ular meremukkan tumitnya, ya. Di situ sudah ada blueprintnya, kapan terjadinya, ya, nanti melalui siapa dan lain sebagainya.
Ular tua berusaha merebut blueprint rencana besar Kejadian 3 ayat 15 itu, terjadilah peperangan di surga. Ketika kalah di dalam perang memperebutkan blueprint, yaitu rencana Allah sesuai Kejadian 3 ayat 15 itu, diusirlah si naga besar merah padam, si ular tua itu beserta semua malaikatnya, ya dalam waktu bersamaan atau bersamaan waktunya dengan pengusiran Adam diusir ke bumi, ya. Wahyu 12 ayat 9 ini bersamaan dengan Kejadian 3 ayat 23 dan 24. Saat jatuh ke bumi itulah si naga merah padam, si ular tua itu punya nama baru, yaitu iblis atau Satan, Wahyu 12 ayat 9, Mamon, Matius 6 ayat 24, Beelzebul, Lukas 11 ayat 19, Azazel, Imamat 16 ayat 26. Jadi kita tidak menyebut Lucifer. Kalau Lucifer atau bintang timur itu ketika masih di surga, ya. Lalu Lucifer bintang timur ini jatuh ke bumi. Di bumi itu ya namanya sudah ganti, yaitu iblis, Satan, Mamon, Beelzebul, Azazel. Baru denger ya, pasti para Pak, ternyata Azazel itu iblis toh. Lah iya. Mamon itu iblis toh. Iya. Kok pendeta ngajarinya Mamon itu uang ya? Lalu mereka begini, marilah kita bersyukur karena kita bisa mengelola Mamon. Lah, pendetamu kan sekolahnya teologi. Ya. Sekolah teologi masuk Mamon kok. Uang. Udah jelas gitu kok. Tidak bisa kamu mengabdi kepada dua Tuhan, mengabdi sama Allah, sama Mamon juga. Itu kan dua yang bertentangan. Yang berlawanan dengan Allah itu apa? Ya iblis. Makanya Mamon ditulis pakai M huruf besar. Azazel juga A-nya huruf besar, ya. Beelzebul juga B-nya huruf besar, ya. Iblis juga I-nya huruf besar. Apa yang diketahui oleh iblis di surga? Ya maksudnya kalau di surga namanya bukan iblis, namanya Lucifer boleh, itu bintang timur, ular tua boleh, ya. Satu, Allah di surga namanya Yesus. Iblis yang mantan malaikat yang elok itu tahu bahwa Allah di surga itu namanya Yesus. Nama Allah dirahasiakan, didiamkan berabad-abad lamanya. Roma 16 ayat 25. Kelak ketika Yesus sebagai manusia di bumi, maka nama Allah dinyatakan, yaitu Yesus Kristus, satu-satunya Allah penuh hikmat. Roma 16 ayat 27. Iblis tahu tentang hal ini sebab iblis mantan malaikat, berdiam di surga selama berabad-abad lamanya. Iblis yang cerdik, yang pinter ini menyebut Yesus yang fisik manusia di dalam Matius 4 ayat 3 dan 6. Yesus, engkau anak Allah. Ya. Itu iblis itu nyebut gitu, engkau anak Allah. Kan Yesusnya fisik manusia. Dia tahu engkau Allah di surga. Ya. Iblis yang cerdik tidak pernah salah sebut, ya toh. Engkau Allah, enggak. Iblis enggak nyebut engkau Allah. Kalau Allah itu harus di surga dan harus roh. Sementara yang iblis yang Yesus di bumi adalah fisik, maka iblis benar nyebutnya engkau anak Allah. Gereja salah melulu nyebutnya. Ya, mestinya kan engkau anak Allah. Oleh gereja disebut engkau Allah anak. Namanya juga belajar teologi. Kebenaran sendiri, pikiran tumpul, modalnya dengkul. Para pendeta, para romo yang belajar teologi akan ngomong, ada Allah Bapa, lalu ada Allah Anak. Iblis ketawa itu. Itu pada sekolah di mana itu romo sama pendeta itu? Ya romo-romo yang beredar di di medsos itu, ada romo dagu bewok, romo desa, romo kuto, romo rambut njigrak, romo rambut bundet, ya toh. Romo sengo, romo bindeng, romo pelo, ya toh.
Ya, mestinya kan seorang romo, seorang pengajar itu mengandalkan pemahaman Alkitab dong. Romo kok modale ming bewok, bathuk nonong sithik. Ya, ya. Mestinya kan begitu ya, ya. Pendeta ming modal mantan dukun. Ya. Dekil tengil itu kan mantan dukun dong. Pendeta modalnya cuman drum. Stephen Drum. Ya begitulah karena pada belajar teologi ya. Oke, itu nomor satu. Nomor dua, iblis tahu Allah itu satu. Yakobus 2 ayat 9, setan-setan, ya tentu iblis juga dong, percaya satu Allah. Sebagai mantan malaikat di surga, untuk kurun waktu yang sangat lama, berabad-abad, iblis tahu Allah di surga itu cuma satu. Cuman satu-satunya yaitu Yesus Kristus. Roma 16 ayat 27. Pendeta dan romo malah tidak tahu. Iblis itu tahu Allah itu satu, namanya Yesus Kristus. Ya, satu Allah. Pendeta dan romo malah tahu Allah itu tiga. Ya, berbiji tiga ya toh. Tiga istri dalam satu rumah gitu ya. Tritunggal punya Allah ya. Kesatuan, Allahnya tunggal itu kesatuan. Seperti tiga istri ya. Di satu rumah bikin tertawa emak-emak di pasar yang dasteran gitu ya. Bikin tertawa tukang parkir gigi palsu sampai copot ya. Nomor 3, iblis tahu kapan rencana penghakimannya. Iblis itu sangat tahu rencana keselamatan ya. Sesuai Kejadian 3 ayat 15, makanya berusaha untuk direbut biar nggak terjadi gitu ya. Ya, anak Allah akan meremukkan kepala iblis, tahu Yesus nanti akan meremukkan, mengalahkan iblis, kuasa maut itu ya, dan iblis akan meremukkan tumitnya, maksudnya membunuh Yesus. Matius 8 ayat 29, roh-roh jahat yang berjumlah banyak yang disebut legion itu komplain sama Yesus. Yesus, apakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Jadi para setan-setan itu tahu, Yesus, engkau belum boleh menyiksa aku sebelum waktunya. Waktu penyiksaan belum sekarang. Gitu ya, mereka tahu. Lah dia kan mantan malaikat di surga, tahu blueprintnya itu. Kapan kiamat segala tahu iblis itu ya. Cuman iblis itu memilih memberontak, itu bedanya ya. Iblis tahu waktu penyiksaan iblis itu terjadi di Wahyu 20 ayat 10, disiksa siang dan malam selamanya. Iblis itulah bapa segala dusta. Iblis memang memberontak pada Yesus. Iblis itu ingin menyamai Yesus sebagai Allah Maha Tinggi yang sudah sangat dikenal oleh iblis ketika iblis masih belum diusir dari surga. Strategi paling berhasil iblis adalah menjadikan iblis itu seolah-olah ya sebagai bapa yang disembah oleh 90% gereja, 90% romo, 90% pendeta. Semua gereja 90%, romo 90%, pendeta 90% menyembah Bapa sebagai dijadikan Allah. Lalu Yesus berkata dengan sangat tegas, iblis yang jadi bapamu. Iblis itu tahu Allah di surga itu Yesus, tahu dia. Lalu dia menjerumuskan ya gereja ya melalui yang namanya bapak-bapak gereja, Tertulianus ya, dan anus-anus yang lainnya juga ya toh. Menjerumuskan lewat bapak-bapak gereja sehingga semua gereja mendasarkan pengajaran pada bapak gereja. Mestinya pengajaran itu berdasar Efesus 2 ayat 20, berdasar nabi, rasul dan Kristus Yesus jadi batu penjuru. Oleh gereja dibalik-balik. Pengajaran itu berdasar bapak gereja, tradisi gereja, Tertulianus sebagai batu penjuru. Ya, itu keberhasilan
iblis ya toh menjungkir balikkan sehingga iblis ini disembah jadi Allah. Tidak pernah ada ya. Ya. Iblis disembah jadi bapa ya toh. Makanya iblis kan ngomong gini, sembah aku. Di dalam Matius 4 ayat 9 itu ya. Sembahlah aku, maka segala sesuatu akan kuberikan kepadamu. Amin lu. Orang Katolik sama orang-orang Protestan dikasih ayat Matius 4 ayat 9, dikutip ayat itu ya. Coba ya, kata-katanya kan begini, Matius 4 ayat 9 itu kata-katanya begini ya. Ini terjadi hal yang lucu memang. Matius, tadi saya cari dulu ya. Matius 4 ayat 9. Nih, saya mengutip ayat ini ya. Ya, saudara-saudara, ya, semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Lalu semua gereja-gereja Katolik, Ortodok, Protestan, Karismatik, Pentakosta, Advent, dan Mormon akan jawab, amin. Padahal ini dikutip dari perkataan iblis ya. Matius 4 ayat 9 itu, semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ini dilakukan oleh gereja-gereja. 90% gereja sekarang melaksanakan ini loh. Amin. Coba Anda tes, kutip ayat ini, Anda share ke para orang-orang itu yang ngaku Kristen. Mereka akan jawab apa? Amin, kasih jempol katanya. Dia nggak tahu ini ayat dari Matius 4 ayat 9. Ini ayat suruh nyembah iblis, ngerti ya? Ngerti ya? Ya. Itu kesuksesan iblis memutarbalikkan ya toh, sehingga bapak iblis Yesus terus terang loh, Yohanes 8 ayat 44, iblis jadi bapamu tuh. Anda masih nyembah bapak nggak sekarang? Masih Pak, iblis jadi bapamu. Serius. Makanya semua pada pulang ke rumah bapak toh. Ya. Pulang ke rumah bapak tuh, iblis itu malah tahu di surga itu nggak ada bapak, nggak ada. Makanya dia pakai bapak yang kiasan Yesus Allah. Itu orang-orang kan pada nggak paham itu ya. Sedangkan iblis ini mantan malaikat cerdik ya, lebih pinter dari para pendeta dan romo yang sekolah teologi itu. Ya. Dia putar balik kan sehingga semua pendeta, semua romo nyembah bapak. Ya. Bapak yang di surga katanya, iblisnya tepuk tangan. Ya. Ya, 90% penyesatan itu sekarang ya. Lalu dikutiplah ayat Matius 4 ayat 9. Semua kelompok 7 serangkai Tritunggal ini, apa kata-katanya begini ya. Semua itu akan kuberikan kepadamu ya, jika engkau sujud menyembah aku. Tapi kata-katanya mesti rada dirubah. Mu-nya itu jangan M huruf besar ya. Jika engkau itu E-nya huruf kecil aja ya. Menyembah aku. Nah, aku itu A-nya huruf besar dirubah dikit ya. Nanti semua gereja Tritunggal akan acung jempol. Ya, coba aja dites ya. Coba Anda tes ya. Pagi-pagi ngirim WA ke itu yang orang-orang 7 serangkai Tritunggal itu ya. Anda kirim Matius 4 ayat 9. Tapi kata-katanya huruf besar huruf kecilnya diganti ya supaya ini. Ya. Oke, ya. Jadi clear ya. Iblis itu apa tadi judulnya? Iblis itu tadinya malaikat cerdik dan elok dan cerdik di surga. Ya, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Bapak Ibu Saudara, ikut sekolah Alkitab biar pinter. Jadi selama ini kita ditipu terus Pak Elah, udah. Sampai karatan, sampai lumutan, dari bayek sampai matek ya toh. Terus tiap hari ditipu terus dengan ajaran-ajaran Tritunggal, tak kasih tahu. Ya. Aku 35 tahun loh Bapak Ibu disesatkan oleh Tritunggal. Ya, baru 4 tahun dari 2011 sebenarnya aku tuh sudah Allah Esa 2011. Ya. Ayo back to the Bible, ikut sekolah Alkitab supaya mengerti dan ikut dibaptis ya setiap hari Minggu di Cibubur ya. Sekarang sudah sampai angka 1022 orang ya. Minggu kemarin kita baptisan 2 orang. Nanti tanggal 5 September dan 6 September saya ada di Yogyakarta, kota Yogyakarta. Silahkan sekitar Jogja yang mau ikut baptisan. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.